John Battaglia lahir di Alabama pada tanggal 2 Agustus tahun 1955. Perjalanan hidup John sangat berliku dimulai sejak lahir. Ayahnya adalah seorang tentara. Karena itu, John hidup berpindah-pindah mengikuti penugasan ayahnya hingga ayahnya pensiun pada tahun 1970. Latar belakang itulah yang membentuk kepribadian John di masa depan. Dia sulit berkomitmen dan sering berubah pikiran. Masa remaja John banyak dihabiskan di New Jersey dan Oregon. Setelah lulus SMA, John sempat mencoba sekolah pra-kedokteran. Namun di tengah jalan berubah pikiran dan berganti jurusan ke akuntansi. Belum tuntas belajar akuntansi, pada tahun 1976, John berhenti sekolah. Alasannya karena pengaruh buruk dari teman-temannya. Karena pengaruh teman-temannya itu, John jadi terjerumus dalam obat terlarang. Dia bahkan sempat mencicipi jeruji besi karena kebiasaan buruknya itu. Setelah selesai menjalani hukumannya, John memutuskan untuk jadi tentara. Dasarnya memang tidak bisa komitmen. Saat mencapai pangkat sersan, John berhenti dari ketentaraan. Kemudian, John melanjutkan studi akuntansinya yang sempat terhenti. Dan kali ini dia berhasil menamatkannya. Setelah lulus, John pindah ke Dallas agar lebih dekat dengan ayahnya. Di kota Dallas yang menjadi pusat bisnis perminyakan itu, John memulai kehidupan barunya. Dia memutuskan untuk mendalami dunia akuntan dan mengambil kelas malam untuk persiapan menjadi seorang akuntan publik. John kemudian menikah dengan kekasihnya Michelle Getty dan mendapatkan seorang putri cantik, Christy. Sayangnya, John bukan suami yang baik. Dia sering memperlakukan istrinya dengan kekerasan dan sering bersikap kasar. Perilaku buruknya pernah terjadi di depan sekolah putrinya. Kejadian itu dilaporkan oleh Michelle ke polisi. John jadi marah besar karena istrinya sudah berani melapor. Dia pun menghukum wanita malang itu dengan sangat keras. Alhasil, Michelle dirawat di rumah sakit akibat cedera. John diberi hukuman percobaan selama 2 tahun atas aksinya. Peristiwa itu menjadi akhir pernikahan mereka. Michelle dan John pun resmi bercerai. Pada tanggal 6 April tahun 1991, John melangsungkan pernikahan keduanya dengan seorang wanita bernama Jean Burley. Dari pernikahan itu, John mendapat 2 orang putri yang cantik, Mary Faith Battaglia yang biasa dipanggil Faith, dan adiknya Liberty May Battaglia yang biasa dipanggil Liberty. Faith penampilannya tomboy dan suka main bola dan juga bermain biola. Sementara adiknya Liberty sangat menyukai balet. Keduanya bersekolah di SD Highland Park. Sayangnya, kebiasaan buruk John yang suka mengasari istri masih tidak berubah. Seperti istri pertamanya, Jean juga mengalami perlakuan yang sama, bahkan lebih parah. Setiap hari selalu saja ada bekas pada Jean yang menandakan dia habis menerima hukuman fisik dari suaminya. John menyembunyikan kebiasaan buruk itu di hadapan putri-putrinya. Baik Christy, putri dari pernikahan pertamanya, hingga Faith dan Liberty dari pernikahan keduanya. Semuanya berpikir John adalah seorang ayah yang penyayang. Di awal tahun 1999, John dan Jane berpisah sementara. Saat itu John dilarang tinggal bersama istri dan kedua putrinya. Di akhir tahun 99, John kembali berulah. Dia kembali mengasari Jane pada saat mengunjungi putrinya di hari Natal. Jane sudah tidak kuat lagi menerima kekerasan dari John dan langsung melaporkan aksi suaminya ke polisi. Dan sama seperti peristiwa yang terjadi dengan istri pertamanya, kali ini John pun kembali diberi hukuman percobaan selama 2 tahun. Pada tahun 2000, John dan Jane resmi bercerai.
Tetapi, meski pernikahan mereka telah berakhir, bukan berarti John lantas pergi dari kehidupan Jane. Hakim menilai John adalah seorang ayah yang penyayang dan tidak pernah sekalipun berlaku kasar kepada kedua putrinya. Selain itu, kedua putri John juga masih membutuhkan sosok ayah mereka. Maka hakim memberikan izin kepada John untuk mengunjungi Faith dan Liberty secara berkala. Sayangnya, keputusan yang bijaksana dimanfaatkan oleh John untuk menekan Jane. Pria narsis itu menggunakan kedua putrinya sebagai alasan untuk terus menelpon dan mengirim pesan intimidasi kepada mantan istrinya. Jane yang ketakutan karena trauma pada mantan suaminya yang jahat kembali melaporkan aksi John kepada petugas pengawas hukuman percobaan yang bertugas mengawasi John. Kepada petugas itu, Jane mengatakan bahwa John telah melanggar kesepakatan dan datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan. Mantan suaminya itu kemudian melakukan KDRT saat berkunjung dan mengkonsumsi obat terlarang. Akibat dari laporan Jane, John pun terpaksa mendekam di balik jeruji besi untuk beberapa waktu lamanya. Meski John tahu aksinya melanggar hukuman percobaan, tetap saja pria egois itu tidak merasa bersalah. Hingga dia mendengar mantan istri keduanya yang melaporkannya lagi dan meminta dirinya ditangkap. John jadi sakit hati dan menyimpan dendam, serta bersumpah akan membuat hidup Jane menderita. Pada tanggal 2 Mei tahun 2001, Jane pergi ke mall untuk makan malam, sedangkan Faith dan Liberty sudah dititipkannya kepada John yang saat itu sudah bebas. Jane sama sekali tidak menduga bahwa malam nanti John akan melaksanakan rencana jahatnya. Dalam perjalanan menuju mall, Jane menerima telepon dari Faith, putri sulungnya, yang menanyakan sebuah pertanyaan aneh. Mengapa Jane membiarkan ayahnya masuk penjara? Begitu tanya Faith. Suara gadis itu bergetar seperti ketakutan. Rupanya saat itu John sedang mengacungkan senpi ke arah putri sulungnya. Seketika Jane mendapat firasat buruk. Tetapi belum sempat menjawab pertanyaan Faith, terdengar suara putrinya menangis sambil memohon kepada ayahnya untuk tidak melakukan sesuatu. Saat itu Jane tersadar putrinya sedang dalam bahaya. Dia berteriak di telepon, meminta Faith untuk lari menyelamatkan diri. Sayang, semua sudah terlambat. Tak lama terdengar suara senpi dan teriakan, kemudian suasana menjadi hening. Jane bagaikan sedang bermimpi buruk. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tangannya masih menggenggam erat teleponnya. Kemudian terdengar suara John melontarkan ejekan kasar ke arah Jane. Tanpa sadar, Jane langsung menutup telepon dan segera menghubungi saluran darurat 911. Bagaikan orang yang sedang kerasukan, John membuat kedua putrinya yang tidak bersalah sebagai korban untuk melampiaskan dendam dan amarahnya kepada Jane. Setelah selesai, tanpa rasa bersalah, John masuk ke dalam kamar mereka dan merekam sebuah pesan suara. Dalam pesannya, John berkata, "Hai putri-putri ayah, ayah hanya ingin memberitahu bahwa kalian adalah pemberani. Ayah berharap kalian beristirahat di tempat yang lebih baik sekarang. Ayah berharap kalian tidak ada hubungannya dengan ibumu. Dia jahat, kejam, dan bodoh." Setelah itu, John meninggalkan apartemennya dan pergi ke sebuah studio tato. Di sana, John membuat tato bergambar sepasang mawar untuk mengenang kedua putrinya. Di tempat itulah polisi menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan. Di dalam apartemen John, para penyidik menemukan Faith dan Liberty sudah meninggal dunia. Mereka kemudian menyita koleksi senpi milik John yang ada di apartemennya berjumlah 16 buah. Motif di balik peristiwa menyedihkan itu adalah balas dendam. John marah karena laporan mantan istri keduanya ke polisi membuatnya harus masuk penjara.
Sayangnya, kemarahan John dilampiaskannya kepada dua korban yang tak bersalah. Persidangan John dimulai pada tanggal 22 April tahun 2002 di Dallas, Texas. Sempat terjadi perdebatan antara jaksa Howard Blackmon dengan pembela John, Paul Johnson dan Paul Brosel, mengenai ada atau tidaknya kemungkinan John Battaglia mengidap gangguan kejiwaan. Namun akhirnya John Battaglia dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani. Dia tidak sedang dalam pengaruh saat melakukan aksinya dan juga tidak mengidap gangguan kejiwaan. Hanya membutuhkan waktu 19 menit saja untuk tim juri berunding dan akhirnya memutuskan John Battaglia bersalah atas dakwaan dengan hukuman terberat. Pada 30 April tahun 2002, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada John Battaglia. Sekitar 16 tahun setelah kematian kedua putrinya, tepatnya pada tanggal 1 Februari tahun 2018, pukul 9:40 malam, hukuman John akan dilaksanakan. Beberapa saat sebelum menutup mata, John sempat melihat mantan istri keduanya, Jane Perley, yang datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman. John kemudian mengucapkan kata-kata terakhirnya untuk menyapa Jane. Katanya, "Hai Jane, sampai jumpa lagi, selamat tinggal. Silahkan dimulai." Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memilih siapa yang akan jadi orang tua mereka. Dan tidak semua orang beruntung memiliki orang tua yang baik. Begitu juga dengan Faith dan Liberty. Nasib mereka kurang beruntung karena memiliki seorang ayah seperti John Battaglia. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.